Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kekosongan pada saat pandemi ini, kita dari Solaris Koi coba membuat satu video tutorial bagaimana cara mengkarantina ikan yang baru sampai atau baru dibeli dari para dealer ataupun importer ikan koi ataupun toko koi. Jadi video ini sudah lama sebenarnya ingin saya bikin, tetapi karena kesibukan belum sempat. Banyak juga teman-teman minta, terutama yang baru-baru belajar koi. Mereka banyak menanyakan bagaimana tentang tata cara mengkarantina ikan yang baru. Nah, alhamdulillah untuk mengisi kosongan pandemi ini, saya membuat satu video tutorial bagaimana cara mengkarantina ikan yang baru dibeli atau ikan yang baru sampai di tempat masing-masing. Sebelumnya nanti akan kita jelaskan apa-apa saja sih yang diperlukan. Yang pertama itu adalah tempat karantina. Itu bisa berupa vet, bisa berupa bag fiber, ataupun akuarium. Akuarium itu untuk ikan-ikan yang kecil. Kalau dari kita sih kita sarankan kalau bisa menggunakan vet yang diameter 1 meter minimal, supaya ikan lebih bagus. Ataupun bisa menggunakan bag fiber yang diameter 60 atau 80 cm, jadi lebih aman kepada si ikannya. Dan peralatan yang kedua adalah aerator, aerasi. Aerasi ini sangat perlu ya, sangat perlu dikarenakan aerasi ini menjadi sumber oksigen di air selama ikan pada saat dikarantina. Terus selanjutnya adalah pompa beserta dengan filter. Pompa atau filter ini memang tidak harus, tapi alangkah baiknya ada supaya lebih meningkatkan DO air, dan air juga tidak gampang jenuh di dalam karantina. Bag fiber, aerasi, mesin aerator, dan juga pompa dan filter ini sebenarnya wajib dan harus dimiliki oleh para hobis koi, terutama yang baru-baru yang belum punya. Silahkan dibeli untuk disiapkan. Jadi nanti kalau ada ikan baru nyampe, baru beli ikan, sudah ada persiapan karantinanya. Dan selanjutnya ada obat-obatan yang diperlukan sebenarnya dalam proses karantina ini. Ada pengobatan yang wajib menggunakan garam, dan juga ada obat-obatan lainnya yang dibutuhkan apabila in case ikan yang sampai kondisinya tidak baik. Jadi harus sedia obatnya ya. Kalau dari kami sih, kami menyarankan harus sedia itu L-Bayu itu harus sedia. Jadi untuk proses karantina kalau ikan kurang bagus kondisi pada saat sampai, ataupun boleh ditanyakan kepada sellernya ataupun dealer tempat membeli ikannya, obat apa yang mereka biasa pakai. Itu beda-beda dealer, biasanya beda cara pengobatannya. Silahkan ditanya kepada siapa Anda membeli ikannya. Oke, sekarang kita akan melakukan tutorial langsung live. Di sini ada ikan yang kita sudah packing dan sudah dimasukkan dalam box. Nanti ikan ini akan kita unboxing dan juga kita lakukan proses karantina ikan baru sampai atau baru tiba. Oke, ketika ikan baru sampai, baru tiba, sebaiknya dicek ya. Dicek, kami sarankan itu divideokan live pada saat pengecekannya, atau divideokan maksud saya. Divideokan in case kalau ikan sampai dalam kondisi yang tidak baik, itu bisa menjadi bahan untuk kita ajukan komplain kepada dealer ya. Ini silakan nanti dicek ya. Ikan pada saat baru sampai itu dicek kondisinya aman apa tidak. Ini kebetulan ikan aman, memang tidak ada masalah. Kalau memang ada masalah, divideokan pada saat unboxing dan nanti bisa diinfokan ke dealer atau penjual ikannya. Oke, dan juga dicek apakah kalau sertifikatnya ada sesuai apa enggak gitu. Nanti dicek semua ya. Hal seperti itu sangat perlu dikarenakan apabila terjadi apa-apa, si pemilik ikan sudah mempunyai materi atau bahan-bahan untuk mengajukan komplain kepada dealer. Oke, selanjutnya ini bak karantina kita sudah siapkan, sudah diaerasi,
Ini jalur aerasinya. Kebetulan bak karantina di kita itu menggunakan semen ya, semen. Jadi kita sudah aerasi airnya dan juga sudah ada pompa dan mesin. Oke, biasakan itu disterilisasi. Kita menggunakan alkohol 70% itu untuk sterilisasi. Jadi pada saat kita mau mengangkat ikannya, apalagi sekarang di masa pandemi, alangkah baiknya kita sterilisasi tangan kita terlebih dahulu dan juga boxnya disterilisasi. Nah, untuk ikan sebaiknya plastiknya kita semprot, dan setelah disemprot kita putar lagi sampai semua sisi plastiknya itu tersemprot alkohol. Nah, begini. Ini fungsinya adalah apabila di plastik ikan ada bakteri-bakteri, mungkin pada saat di tempat penjualnya ada bakteri yang lain atau ada virus yang menempel di plastiknya, itu bisa kita sterilkan dengan menggunakan alkohol. Jadi ini sangat penting ya, dibersihkan dengan alkohol terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita apungkan ke bak karantina yang sudah disiapkan. Nah, ini didiamkan lebih kurang 15-30 menit tergantung kondisi suhu di tempat masing-masing, apakah berbeda jauh dengan air yang di plastik ini di packing atau tidak. Jadi prinsipnya ini, pengapungan ini fungsinya adalah menyamakan temperatur suhu air yang ada di karantina dan yang ada di plastik. Nah, sebelum itu kita akan melakukan pengecekan. Ini namanya alatnya. Ini alat pengecekan garam, kadar garam dalam air. Ini banyak jenisnya, silahkan bisa dibeli. Itu satuannya ada yang PPT. Nah, kalau kebetulan kita memakai PPT itu satuan yang untuk dibutuhkan dalam air. Untuk karantina ikan ini adalah 3-5 PPT. Sekarang kita cek berapa kondisi garam yang sudah ada di dalam air. Oke, saat ini masih 1,2, masih sangat jauh. Yang kita butuhkan adalah 3 PPT. Saat ini masih 1,2. Oke, untuk mensiasatinya biasanya kita menambahkan garam lagi sambil menunggu ini proses diapungkan. Ini garam kita sudah siapkan beserta gayungnya. Kita akan masukkan ke sini untuk dilakukan pencampuran. Nah, untuk proses garam ini sangat perlu ya, sangat penting. Banyak yang bertanya ke saya berapa kilogram, karena setiap garam itu berbeda kadar asinnya. Jadi alangkah baiknya menggunakan alat untuk melakukan pengetesan berapa PPT kadar garam di dalam air Anda. Jadi jangan berpatokan berapa kilogram garam, itu salah. Karena berapa kilogram garam, setiap garam itu berbeda kadar asinnya. Ada garam yang mungkin lokal, ada impor, itu berbeda. Jadi sebaiknya menentukan tingkat keasinan itu adalah dengan alat ya. Jangan sekali-kali dengan berpatokan kilogram pada garam. Oke, saat ini kita sudah mendapatkan lebih kurang 3 PPT ya. Nah, ini lebih kurang 3 PPT ya. Sudah kelihatan. Dari waktu tadi pengapungan ikan sampai kita lepas dan kadar asin juga sudah mencukupi, itu lebih kurang 15 menit. 15 menit, setelah itu baru air ikannya kita buka. Seperti ini. Nah, setelah dibuka, kita lakukan pengecekan lagi terhadap ikan langsung.
kondisi ikan aman. Pada saat sekarang ini kondisi ikannya aman, nggak ada masalah. Kita pengecekan suhu air, ya bisa dianggap ini suhunya sudah sama. Setelah itu kita melakukan pencampuran air ya, pencampuran air yang ada dari dalam bak karantina yang sudah ada dimasukkan ke plastik. Lebih kurang 1-2 gayung dimasukkan seperti ini, 2 gayung. Kalau misalnya packingannya gede bisa jadi 3 atau 4 gayung. Lebih kurang 3/4 dari air plastiknya. Nah setelah itu didiamkan sebentar saja sambil dilihat supaya airnya mencampur dulu terlebih dahulu, supaya ikannya mengenal kondisi air di tempat karantina seperti itu. Setelah air dicampurkan, ingat ya, ini hal yang paling penting, yang dikeluarkan hanya ikannya saja, jangan air dari plastik sampai masuk ke bak karantina. Ini poin pentingnya. Diusahakan bagaimana caranya bisa menggunakan ember, atau kalau memang sudah ahli bisa langsung ikannya diangkat, dikeluarkan, langsung masukin ke bak. Silakan, ini seperti ini. Jangan sampai airnya masuk ke, ingat ya, poin pentingnya jangan sampai airnya masuk, hanya ikannya saja yang dimasukkan ke karantina seperti ini. Oke, setelah itu air yang di plastik ini dibuang, bisa dibuang langsung ke selokan. Dan untuk proses karantina awal untuk ikan sampai sudah selesai. Selanjutnya adalah tahapan untuk memantau ikan selama di karantina. Karantina ini kalau kondisi ikan bagus, pada saat sampai tidak ada masalah, air bersih, ikan sehat, itu bisa kita karantina 5-7 hari. Di hari pertama, kedua, ketiga itu kita pakaikan garam secara rutin dengan kadar 3 ppm, dan setiap harinya kita lakukan backwash 10-20%, diganti dengan air baru 10-20%, dan ditambahkan garam kembali sampai di angka 3 ppm. Nah, di hari keempat itu sudah bisa kita tanpa menambahkan garam lagi, cukup hanya untuk backwash dan ganti dengan air bersih. Perlahan-perlahan nanti sampai kadar garam menurun. Di hari ke-7 bisa dicek ikan, kondisi ikan. Kalau kondisi ikan sehat, tidak ada masalah, dia berenangnya bagus, tidak diam di karantina, berarti ikan sehat dan bisa dipindahkan ke kolam di rumah. Dan apabila dalam proses karantina ikan mengalami gejala sakit, misalnya ikan itu diem, badannya merah, terus dia tidak lincah pergerakannya, bisa dihubungi ke penjualnya obat apa yang harus diberikan. Karena setiap penjual, setiap dealer, setiap importer itu punya cara-cara pengobatan sendiri. Jadi apabila dalam proses karantina ada ketahuan bahwa ikan sakit selama proses karantina, silakan dihubungi dealernya. Saran saya dihubungi dealernya langsung ya, jangan mencari cara pengobatannya di internet. Karena dealernya lebih tahu obat apa yang mereka biasa gunakan, dan itu pasti cocok untuk ikan yang Anda beli. Jadi jangan menyamakan bahwa ikan ini sakit, gejala seperti ini, Anda mencari tahunya di internet, di online, sedangkan perlakuan sebelumnya yang dilakukan terhadap ikan Anda oleh si dealer atau si penjual itu berbeda dengan yang Anda lakukan, dan itu akan berdampak terhadap, mungkin bisa lebih lama proses penyembuhannya, bahkan terburuknya bisa makin parah. Jadi keputusannya adalah kalau dalam proses karantina ada ikan sakit, hubungi penjualnya, tanya obat apa yang bagus untuk hal seperti ini atau sakit seperti ini, diberikan video ikan agar dia bisa melakukan pengecekan. Setelah ikan dimasukkan, sebaiknya bak karantina ditutup, bisa menggunakan jaring penutup, ataupun kalau vet biasanya dia sudah ada jaring penutupnya sendiri, atau kalau misalnya tidak ada, bisa menggunakan kardus atau apapun. Ini adalah fungsinya untuk menjaga ikan dari lompat ya, harus ditutup karena ikan awal itu biasanya masih belum stabil, dia suka stres dan suka lompat. Pada saat lompat begitu, kalau tidak ditutup, kejadiannya malam hari, kita tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada ikan. Jadi harus ditutup karantinanya. Mungkin itu tutorial untuk karantina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.